Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asrianto, NIM 0509606669. Hari ini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi tugas review pada mata kuliah praktik peradilan perdata. Terima kasih. Pada hari ini, Senin 24 November 2025 sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 001-PDT-2025-PN Bogor dengan para pihak penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak diminta untuk memahami tata tertib persidangan. Baik karena para pihak telah hadir lengkap, kita dapat melanjutkan persidangan. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara, konfirmasi fakta-fakta hukum, keterangan para pihak, dan penyampaian pledau dari penggugat. Sebelum masuk pada pemeriksaan perkara, saya persilahkan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan uraian awal. Terima kasih yang mulia hakim yang kami hormati. Izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi menyampaikan uraian awal perkara ini di hadapan sidang yang mulia. Pada tanggal 15 Januari 2023 telah terjadi perjanjian jual beli sebidang tanah di Kecamatan Cisarua, Bogor, seluas 1000 meter persegi yang dilakukan oleh Tuan Andi kepada Tuan Budi, di mana terdapat perjanjian yang isinya pertama, pembayaran dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertama pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan. Tahapan kedua sebesar 700 juta rupiah dibayarkan paling lama 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut yang mulia. Isi perjanjian kedua yaitu setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Namun, sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi belum melunasi pembayaran tahap kedua yang mulia. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran dalam bentuk somasi, namun tidak ada itikat baik dari tergugat untuk melunasi atau memenuhi kewajibannya. Tergugat hanya menyampaikan alasan belum berhasil memperoleh pinjaman bank dan meminta tambahan waktu, yang mana hal ini tidak menghapus tanggung jawabnya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam hukum perdata, ketidaksesuaian atas pembayaran ini merupakan uang prestasi yang merugikan penggugat yang mulia, karena tanah yang diperjanjikan tidak dapat dijual belikan kepada pihak lain dalam rentang waktu tersebut. Oleh karena itu, melalui persidangan ini yang mulia, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan penggugat, yaitu pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melakukan atau melunasi pembayaran sisa sebesar 700 juta rupiah disertai bunga sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian material yang dialami penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara ini yang mulia. Bersama dengan ini, kami akan mengajukan bukti-bukti berupa akte perjanjian jual beli, surat somasi, dan bukti komunikasi lainnya yang mendukung perkara ini yang mulia. Dengan hormat, kami mohon putusan yang adil demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat. Demikian uraian awal perkara ini yang dapat kami sampaikan yang mulia. Semoga majelis hakim bisa mempertimbangkan dengan seksama bukti dan keterangan yang kami hadirkan yang mulia. Terima kasih. Baik, uraian awal diterima. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan fakta perjanjian. Kami ingin memastikan beberapa hal. Pertama, apakah benar perjanjian jual beli tanah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023? Benar yang mulia, untuk penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di hadapan saksi-saksi dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang mulia. Apakah benar uang muka sejumlah 300 juta rupiah telah dibayar oleh tergugat? Benar yang mulia, untuk bukti transfer dan kwitansi pembayaran itu kami lampirkan dalam bukti P1 sampai P3 yang mulia. Baik, lalu pada tanggal berapa batas pelunasan yang disepakati?
Untuk batas pelunasan yang disepakati yaitu tanggal 15 April 2023 terhitung 3 bulan setelah perjanjian tersebut, Yang Mulia. Namun, pelunasan tidak dilakukan. Tidak ada dilakukan, Yang Mulia. Tidak ada satu rupiah pun dari pelunasan dibayarkan kepada penggugat kami, Yang Mulia. Kemudian, apa bentuk teguran yang diberikan penggugat? Baik, Yang Mulia, penggugat telah memberikan 2 kali teguran dalam bentuk surat somasi. Yang pertama yaitu pada tanggal 10 April 2023 dan yang kedua pada tanggal 10 Mei 2023. Namun keduanya tidak dijawab dan tidak dipenuhi oleh tergugat, Yang Mulia. Menurut berkas, tergugat beralasan bahwa ia belum mendapat pinjaman bank, sehingga ia belum bisa melunasi pembayaran. Bagaimana tanggapan pihak penggugat? Yang Mulia, alasan belum cair pinjaman bank itu tidak relevan berdasarkan hukum. Karena hal tersebut merupakan risiko tergugat, bukan penggugat. Dalam hukum kontrak yang kita ketahui, perjanjian tidak boleh digantungkan atau didasarkan oleh kemampuan pribadi seseorang. Apalagi hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sebagai syarat sehingga alasan tersebut tidak dapat menghapus uang prestasi, Yang Mulia. Apakah penggugat mengalami kerugian? Iya, Yang Mulia, penggugat mengalami kerugian. Yang pertama, penggugat tidak dapat menjual lagi tanah tersebut pada pihak lain. Yang kedua, harga tanah berubah pada saat menunggu pelunasan. Yang ketiga, rencana penggugat untuk menjual atau membangun bangunan tertunda. Yang keempat, penggugat mengalami kerugian immaterial berupa tekanan psikologis dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menyebabkan kerugian material dan immaterial kepada penggugat, Yang Mulia. Baik, apakah penggugat memohon pembatalan perjanjian? Atau tetap ingin melanjutkan jual beli tersebut? Penggugat memohon pembatalan perjanjian karena uang prestasi tergugat bersifat substansif dan merugikan penggugat sehingga kami mohon agar perjanjian pada tanggal 15 Januari 2023 dinyatakan batal dan tergugat diperintahkan untuk membayar kerugian atau mengembalikan seluruh pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat, Yang Mulia. Baik, apakah ada permohonan lain dari pihak penggugat? Ada, Yang Mulia. Selain pembatalan perjanjian pengembalian uang muka, penggugat juga memohon agar tergugat membayar kerugian immaterial sebesar 50 juta rupiah serta membayar seluruh biaya perkara ini, Yang Mulia. Baik, seluruh uraian telah kami dengar. Selanjutnya majelis akan melanjutkan ke tahap berikutnya pembacaan pledoi dari pihak penggugat. Silahkan kuasa hukum penggugat menyampaikan pledainya. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kami untuk membacakan pledoi kami, Yang Mulia. Perkara penjualan beli tanah ini berawal dari perjanjian yang sah dan mengikat pada tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi sebagai pembeli. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati harga sebesar 1 miliar dengan pembayaran secara 2 tahap, yaitu 300 juta pertama uang muka dibayarkan pada saat penandatanganan dan sisanya 700 juta dibayarkan paling lambat 3 bulan kemudian setelah penandatanganan. Tuan Andi telah memenuhi kewajibannya dan menyerahkan uang muka dan siap menyerahkan sertifikat serta memproses balik nama setelah pembayaran lunas. Namun demikian, hingga 6 bulan berlalu Tuan Budi belum melunasi pembayaran tahap kedua sesuai perjanjian. Tuan Budi telah mengirimkan 2 kali teguran somasi namun tidak diindahkan oleh Tuan Budi yang hanya memberikan alasan belum mendapatkan pinjaman bank dan meminta tambahan waktu tanpa ada realisasi pembayaran. Hal ini merupakan wan prestasi yaitu kegagalan Tuan Budi dalam memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati sehingga merugikan Tuan Andi secara finansial dan waktu atas tanah tersebut, Yang Mulia. Selanjutnya kami mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa Tuan Andi telah beritikat baik dengan memberikan kesempatan lewat somasi dan menunda penjualan tersebut pada pihak lain.
Namun Tuan Budi tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Tuan Budi menurut kami telah melewati atau melanggar pasal 1243 KUH Perdata tentang wan prestasi dan berhak untuk dimintai ganti rugi serta pelunasan sisa pembayaran secara paksa. Oleh karenanya, kami mengajukan gugatan yang pertama yaitu Majelis Hakim yang Mulia menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran sisa sebesar 700 juta rupiah disertai dengan bunga sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian material yang dialami penggugat. Kelima, menghukum tergugat membayar seluruh biaya perdata ini. Demikian pledoi ini kami ajukan dengan harapan majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil demi menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak Tuan Andi sebagai pihak yang dirugikan akibat wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah ini. Terima kasih Yang Mulia, itu merupakan isi pledoi kami. Harap untuk dimaklumi dan dipertimbangkan demi keadilan yang mulia. Terima kasih. Pledoi dari kuasa hukum penggugat telah kami dengarkan dan dicatat dalam berita acara persidangan. Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda berikutnya. Sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim.